Saya masih berbincang terkait dengan persiapan timnas Garuda kita menghadapi Arab Saudi. Tentunya bersama analis sepak bola yang luar biasa, Menteri Negara Urusan Sepak Bola, Bung Akmal Marhali, dan Duta Besar supporter Garuda kita di Arab Saudi, Bung Erlangga. Tadi saya mau tanya itu ke Mas Erlangga, kalau jatah tiket supporter tuan rumah kita ambil, boleh nggak? Atau ketahuan nggak? Atau gimana itu? Sorry suara putus-putus ya? Ini putus-putus, tapi saya kayaknya saya baca omongan mulutnya. Berat ini, makomnya tinggi nih. Kalau di Arab Saudi memang bisa menangkap ini isi hati. Gimana kalau tiket jatah Arab Saudi kita ambil? Ketahuan nggak? Iya, jadi kalau saya coba mengerti pertanyaannya, kayaknya jatah tiket tuan rumah ya. Jadi jatah tiket tuan rumah itu kan sudah dijual, seperti yang saya bilang ya, untuk pertandingan Indonesia lawan Saudi dan Saudi lawan Irak. Jadi karena memang ada sedikit, bukan sedikit ya, karena ada pending 3 hari inilah tiket yang untuk zona Indonesia belum terjual. Ini menimbulkan semacam panic buy dari teman-teman PMI yang mau nonton. Ini teman-teman PMI ini banyak yang beli jatahnya tiket Saudi. Nah, tapi kita sebagai supporter make sense. Ya udahlah, kalau FOMO, fear of missing out, silakan beli. Nah, nanti resikonya ditanggung belakangan. Cuman yang jadi permasalahannya, banyak yang menjual hal ini dengan scare tactic, beli tiket banyak, yang harganya paling murah tuh cuma 7 rial, dijual 50, Bang. Wah, itu yang masalah banget. Di sini tuh banyak banget calo orang Indonesia beli tiket Saudi dijual dengan 10 kali lipat dari harga normal. Ini yang coba kita edukasi di media sosial kita, di Garuda Saudi, di Instagram. Janganlah kalian beli tiket Saudi. Janganlah kalian beli dari calo. Tunggu aja sebentar, tiket dari yang Indonesia official akan dijual. Gitu. Kenapa? Karena berkaca dari September tahun lalu, kalau teman-teman itu beli tiketnya Saudi, nanti akan diusir security, dilarikan ke zonanya Indonesia. Alhasil di zona Indonesia itu, Bang, yang tadinya cuma 4.000, 5.000 orang, diisi 8.000 atau 6.000, itu tahun lalu jujur aja banyak sesama WNI gesek-gesekan di stadion. Ini kursi gua, ini kita disuruh security. Nah, ini yang kita mau hindarin sebenarnya di tahun ini. Ya kita coba, makanya mungkin salah satu alasan kenapa PSSI dari Bang Arya minta tambahan tiket mungkin antisipasi ini. Cuman kalau dari kami, ya kami udah brace for impact aja. Kalau dari 4.000, zona 4.000 diisi 6.000 orang misalkan, atau nanti 10.000 orang, ya kita siap-siap aja di stadion nanti akan gesek-gesekan lagi sesama warga negara Indonesia. Cuma Mas Erlangga yakin nggak, tadi Bung Akmal yakin nih menjelang hari H biasanya akan banyak nih yang kemudian tiket war ini? Iya, saya bukannya tidak setuju dengan apa kata Bung Akmal. Pasti nanti akan nambah, tapi jumlahnya nggak akan sampai 10.000 seperti yang diomong-omong atau digadang-gadangkan dengan teriak, oh kita harus 50-50. Kami ini sangat rutin nonton timnas Indonesia di Saudi dan di Gulf dari 10 tahun lalu. Warga negara Indonesia yang akan datang ke stadion, Mas, nggak akan nyampe 10.000. Saya confident banget, mungkin jual tiket 6.000, 8.000 aja itu kita udah sangat maksimal sekali. Karena banyak hal yang tadi saya bilang. Mungkin agak berbeda dengan Qatar ya. Kalau kita berkaca dengan Piala Asia Qatar, kenapa ramai banget? Itu kan bukan fully warga Qatar. Itu kami yang datang ke sana. Bahrain datang ke sana. Dan kebanyakan diaspora Qatar, di Indonesia yang di Qatar adalah pekerja kantoran. Office worker yang lebih fleksibel. Yang di Saudi ini kan teman-teman mungkin mengerti, 80% mungkin dari PMI yang ada di Indonesia adalah domestic worker. Nggak segampang itu kita punya izin, nggak segampang itu kita traveling gitu. Kita means of transport atau waktu pun nggak segampang seperti negara-negara tetangga gitu loh. Mas Erlangga, ini tadi Bung Akmal sebenarnya nanya ini, tapi nggak bocor suaranya. Soal kalau di supporter timnas kita di Arab Saudi itu masih ada nggak yang istilahnya apa ya, pro STY kali ya? Ini bahasanya saya kurang tepat mungkin ya, tapi yang masih merindukan sosok STY, sama ada juga fansnya Kluivert gitu. Gimana kondisi di sana? Kalau dari komunitas kami, Garuda Arab Saudi, kita udah move on. We are so far of that discussion. Nggak ada.
kita fokus adalah mendukung timnas siapapun yang datang ke sini, siapapun yang main, baik U17, U23 sayangnya gagal. Yeah. Kita udah siap-siap di Januari mau berangkat. Senior, perempuan, nanti ada Islamic Solidarity Games, siapapun yang mewakili nama Indonesia datang ke Saudi, kita akan dukung. Masalah kemarin ada drama, ya drama itu 1-2 bulan lah Mas, sekarang kita move on, udah gak zaman bahas yang lalu-lalu. Walaupun memang saya fans STY, jujur saya fans STY. Waktu STY diganti saya kecewa, tapi buat apa? Sekarang buat apa? Nggak ada gunanya, Mas. Iya, move on. Yang ini sebelah saya kayaknya belum move on. Gimana? Ya, artinya kan ya di Saudi supporter sudah lebih terbuka kan. Siapapun pelatihnya, mereka akan memberikan dukungan gitu. Yeah. Dan itu juga harusnya juga kita melakukan yang sama. Sekarang kan permasalahan adalah ekspektasi publik yang setinggi dengan kita di round 4 gitu kan. Tinggal selangkah lagi kita lolos ke Piala Dunia, ini pastinya menjadi menjadi PR berat buat Kluivert membawa beban ini. Apalagi lawan yang dihadapi langsung dua tim yang sangat luar biasa di Timur Tengah kan, ada Arab Saudi, ada Irak. Tapi kan Kluivert baru. Iya betul. Nah artinya kan gini, ada beberapa hal yang harus segera dibenahi. Masalah selama 2 uji coba kemarin Cina Taipei kita bisa menang telak gitu kan, tapi Cina Taipei kan levelnya Timor Leste dan Brunei Darussalam gitu. Tapi ketika kita lawan Lebanon dengan parkir bus, ternyata tim nasional kita tidak bisa mencetak gol. Artinya kalau kita mau lolos Piala Dunia kan tugasnya cuma satu, cetak gol lebih banyak dari lawan. Ya kan, nah ini problem. Nah kita berharap dengan hadirnya Ole Romeni yang pulih dari cedera dan masuk dari 28 pemain, kita berharap bisa kemudian menjawab ekspektasi kita, termasuk hadirnya Mauro Ziltra, Emiliano Jonathan, pemain-pemain yang baru dihadirkan, pemain diaspora. Kita harap bisa menjawab harapan publik bahwa kita bisa setidaknya mengelawan dua tim yang sudah langganan Piala Dunia. Tapi minus Marcelino dan Miss Silgers gimana? Ini yang menarik. Ada misalnya ada Nadio juga yang biasa dibawa tidak disertakan. Yang lucu kemarin katanya ada pendapat bahwa Nadio ini penampilannya tidak dalam performa terbaik, tapi di liga sebenarnya. Apa indikatornya? Apa? Iya, inilah indikatornya yang saya pertanyakan karena timnya Borneo FC 5 kali main 5 kali menang, hanya kebobolan 2 gol. Ya kan berada sementara di puncak Borneo klasemen. kan peringkat 1. Nah, jadi kalau menurut saya kalau andaikan memilih antara Nadio dengan Hernando Ari gitu kan, dari segi performa Nadio masih di atas. Artinya kan ini pilihan subjektif seorang pelatih kiper. Tapi kita sudah hadir Martin Pas lagi yang kemarin tidak bisa ikut dalam laga uji coba. Sementara kita berharap dengan kiper utama kita si Audero Mulyadi yang tampil luar biasa, bahkan di Cremonese kemarin melakukan 9 penyelamatan dalam performa terbaik. Moga-moga dia bisa menjadi palang pintu terakhir yang menggagalkan Arab Saudi maupun Irak untuk bisa mencetak gol kita. Tapi yang menarik adalah ada 2 pemain yang sebenarnya performanya sedang bagus, seperti Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam di klubnya di Thailand. Tapi kemudian tidak dipanggil karena memang di posisi bek kanan dan bek kiri kita sangat penuh nih. Di bek kanan misalnya ada Kevin Dix gitu kan. Kemudian ada Sandy Walsh, ada juga Yakob Sayuri, ada juga Eliano Reder yang bisa ditaruh di bek kanan, sehingga kemudian Asnawi Mangku Alam yang di era Sintayong bersama Pratama Arhan adalah pemain dengan cap terbanyak, tidak disertakan. Kemudian Pratama Arhan saingannya di kiri ada Kelvin Perdong, ada kemudian Dave James, ada Sen Patinama, ada juga Yance Sayuri yang juga penampilannya lagi. Emang ini pilihan yang merupakan hak prerogatif dari pelatih. Anda gitu, tidak mempertanyakan prerogatif Coach Kluivert kan? Ya, tidak mempertanyakan hak prerogatif itu, tapi kan ini akan menjadi kemudian tanggung jawab dari Kluivert untuk bisa mewujud dari 28 pemain yang dibawa, dia punya tanggung jawab besar untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia dengan ekspektasi publik seperti itu gitu kan. Dan artinya apa yang harus dibenahi dari sejauh ini yang saya lihat mental. Kita ini mental belum memiliki mental sebagai mental pemenang gitu kan. Nah ini yang harus dibenahi dalam rentang waktu yang sangat singkat ini gitu kan. Ditambahkan kita kemungkinan akan berangkat lebih awal para pemain itu 1 Oktober. Kompetisi kita yang semula ada tanggal 3, tanggal 4 di Super League itu kan kemudian ditunda, nanti akan dimainkan bulan Desember. Artinya ini mungkin harapan dari pelatih dengan bergabungnya lebih cepat para pemain
adaptasi dan chemistry bisa ditemukan gitu kan. Karena filosofi bermainnya Patrick Kluivert itu berbeda dengan Sintayong. Kalau Sintayong kita tahu dengan compact defense counter attack, sementara Patrick Kluivert dengan ball position. Kalau kita lihat 2 uji coba terakhir lawan Cina Taipei dan juga lawan Lebanon, sampai 81% kita penguasaan bola. Tapi penguasaan bola buat orang penggemar bola saat itu nggak penting, yang penting cetak gol. Sepak bola sekarang kan sepak bola resultan. Nah ini yang menjadi tanggung jawab besar buat Kluivert, ditambah nanti lawan yang akan dihadapi bukan kaleng-kaleng. Arab Saudi sekarang menempatkan satu pemainnya Aldo Sari sebagai salah satu calon pemain terbaik Asia 2025 bersama dengan Akram Afif yang merupakan striker dari Qatar, plus satu pemain yang sangat menarik Arif Aiman, pemain Malaysia yang rankingnya di bawah kita, bahkan tidak lolos round 4, memunculkan pemain menjadi nomine pemain terbaik Asia 2025. Aiman itu teman saya. Aiman Wicaksono. Oh iya, beda ya. Tapi cie-cie tadi ketahuan banget, cinta banget sama STI ini Mas Erlangga. Sebentar, saya mau tanya dulu soal absennya Marcelino dan Hilgers ini. Kalau dari supporter kita di Saudi gimana nih Mas Erlangga? Kalau absennya 2 pemain, sebenarnya kalau Marcelino saya cukup sedih secara personal pribadi ya, karena saya baru beli jersinya Marcelino berharap ketemu minta tangan. Tapi kalau kita berdasarkan kita based on the fact aja ya, menurut saya pemanggilan tidak dipanggilnya Marcelino dan Messi Hilgers cukup fair, berdasarkan mereka nggak ada menit bermain di klub ya. Jadi kalau misalkan mereka jadi sebenarnya tim kepelatihan ini lus-lus. Kalau misalkan dipanggil, nanti ada yang mempertanyakan, kenapa sih mereka nggak main di klub tapi dipanggil? Gila nggak dipanggil dipertanyakan. Serba kenapa salah sih dong ya. Mereka nggak dipanggil? Jadi sebenarnya dan Marcelino itu kan saingannya mau nggak mau sama Beckham Putra ya. Beckham kan lagi gacor-gacornya nih. Jadi kalau kata saya mah ya fair ya. Dan kayaknya kan Coach Patrick bukan correct me if I'm wrong, Bung Akmal. Kalau nggak salah Coach Patrick bawa 24 pemain, bukan 28. Jadi 24 ya? Mungkin ini salah satu faktornya beberapa pemain nggak dibawa. Jadi, please correct me if I'm wrong. Oke, nanti sambil kita cek ya. Kalau aku sih tahunya 28. Di bawah 28 nanti yang akan masuk di line up 24 gitu kan. Oh, yang masuk nanti tetap 24. Cuma yang di bawah 28 gitu. Nah, tapi soal siapapun yang berangkat ke Saudi Arabia kan pasti teman-teman supporter tetap dukungannya 1000% dong ya. Pasti, insya Allah. Bung Akmal, soal mental pemenang tadi menarik loh. Ya, terus kalau saya kaitkan dengan TC yang mungkin waktunya singkat gitu kan, itu bisa nggak kemudian ekspektasi Anda timnas kita ini punya mentalitas juara gitu? Ya, saya beberapa kali kan mengatakan bahwa komposisi pelatih kita ini adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri sejak 19 April 1930. Termasuk komposisi pemain kita yang termewah gitu kan, sepanjang sejarah tim nasional kita juga. Bahkan kalau dibicara misal market value-nya sudah hampir menembus 700 miliar dari pemain-pemain yang ada. Artinya ini menggambarkan program diaspora yang dilakukan bertujuan untuk mengakselerasi prestasi timnas. Dan ini kan pastinya harapan publik sangat tinggi. Nah, diharapkan pemain-pemain diaspora ini kan bisa mengangkat mental para pemain kita. Tapi kan kita lihat misalnya ketika melawan Jepang, kita kan para pemain kita seperti kehilangan arah dalam bermain, tidak bisa menutup permainan Jepang ketika kita kalah 0-6 gitu. Ini kan problem yang kita hadapi sejauh ini. Memang di tangan Patrick Kluivert dari 6 pertandingan kita total 3 kali menang, kemudian 2 kali imbang, 2 kali kalah gitu kan. Namun yang kita hadapi ke depan adalah tim yang punya mentalitas yang sangat luar biasa. Arab Saudi sejak 1986 lolos Piala Dunia. Mereka salah satu adidaya sepak bola di Asia. Irak juga demikian, perubahan gaya Arab. Irak ini kan lebih dekat kepada Persia atau negara Mesopotamia yang kulturnya lebih ke Eropa dengan badan yang sangat tinggi-tinggi. Artinya ini juga PR sebenarnya, ditambah mungkin cuaca. Kita berharap besok cuacanya tidak sepanas, terlalu panas karena materi pemain kita kan mayoritas pemain-pemain yang Eropa gitu kan. Walaupun dia punya darah Indonesia, tapi hidup dan lingkungan hidupnya sejauh ini kan adalah daerah-daerah yang tidak begitu panas. Artinya ini akan jadi problem tersendiri. Tapi apapun, ini kan keputusan pelatih, maka kita harus hormati. Dan yang paling penting adalah ya
Patrick Kluivert juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dia ambil saat ini ketika kemudian nanti ada kritik-kritik dari publik terkait misalnya dalam tanda kutip penampilan tim nasional kita di luar ekspektasi kita. Itu mungkin bagian dari strategi Coach Patrick untuk menghadapi laga-laga berikutnya, atau dia masih membaca chemistry pemain? Iya, kalau dari uji coba yang kemarin kan beberapa kali dia melakukan rotasi pemain ya. Bahkan yang menarik adalah ada pemain yang selama eranya Coach Sintayong tidak dipanggil, di era Patrick Kluivert kembali lagi. Stefano Lillipali, Mark Klok, ya kan. Kemudian ya muncul Beckham Putra yang sekarang menjadi salah satu andalan, bahkan bersaing dengan Marcelino Ferdinand. Secara jam terbang Beckham Putra lebih tinggi dari Marcelino Ferdinand saat ini. Perubahan komposisi main juga terjadi dari 3-4-3 menjadi 4-2-3-1 yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam 2 uji coba melawan Cina Taipei dan Lebanon. Diharapkan dia menemukan komposisi terbaik. Saya melihat Patrick Kluivert memang sudah menemukan komposisi idealnya yang dia harapkan dengan bermain dengan 4 back kan. Dan itu yang akan dia coba. Kemarin kan dia sengaja menaruh Kelvin Pordong sebagai gelandang agar kemudian dia bisa lihat mana pemain yang kemudian bisa menjadi kartu as di pertandingan melawan Arab Saudi. Dan penampilan Emiliano Jonathan juga cukup menjanjikan ya. Tapi kan kemarin uji coba melawan tim yang secara levelnya di bawah Indonesia. Bagaimana nanti mentalnya melawan tim sekelas Arab Saudi dan Irak. Dan ini yang kemudian masih menjadi PR buat Patrick Kluivert di saat pemain Indonesia mungkin akan dari mulai tanggal 1 yang main di Liga Super League sudah bisa berkumpul. Tapi pemain-pemain Eropa kan belum bisa berkumpul. Artinya ini akan jadi problem tersendiri buat Patrick Kluivert untuk menyatukan chemistry tim ini. Tapi saya meyakini bahwa Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan. Harapan saya kita bisa bikin kejutan. Kejutan kita ya kita lolos langsung di lewat ronde 4 ini, artinya kita harus jadi juara grup, atau kita lolos ke babak playoff, artinya kita jadi runner up. Dan ini menurut saya adalah tugas yang kita harapkan bisa diwujudkan oleh Patrick Kluivert. Atau kita yang terkejut nanti? Mungkin ya saja gitu kan. Tapi ya, kalau saya kejutannya bagus gitu loh. Kalau saya kan gini, saya secara realistis dan objektif mengatakan bahwa sebenarnya kita ini berat untuk lolos Piala Dunia, karena level kita Piala ASEAN aja kita belum pernah juara, Piala Asia kita mentok di babak knockout gitu. Belum bisa menunjukkan kemampuan kita menjadi tim yang levelnya sudah naik. Itu kan cuma seberat apa? Angan-angan publik aja yang selama ini mengatakan kita ini udah level Asia dan level dunia. Artinya dengan ada di babak keempat kita tampil baik saja melawan Arab Saudi dan Irak, tidak kalah dengan skor besar. Itu sebenarnya sudah sebuah permulaan yang bagus. Tapi kan sekarang mumpung ada kesempatan, kan Indonesia seperti itu. Ada kesempatan depan mata, tuntaskan kan seperti itu. Tapi kan kita juga harus berpikir objektif. Kita belum sampai ke level sana sebenarnya. Tapi kita punya secara subjektif, kita punya kesempatan untuk lolos lewat yaitu kejutan tadi. Semoga Patrick Kluivert punya hoki. Ya, kan, di babak siapa tahu ini hokinya malah di Tanah Suci. Hokinya nggak dibawa kan, hoki Caraka. Saya kembali ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama soal kondisi cuaca ya sekarang ini. Kalau seingat saya menjelang akhir tahun nggak terlalu panas ya. Tapi bagaimana sekarang ini kondisinya? Ya, kalau kondisi cuaca, kalau Jeddah itu kan salah satu kota yang nggak pernah terlalu ekstrim dingin. Jadi panas banget atau tidak terlalu panas. Jadi Oktober ini kemungkinan besar sedang menuju tidak terlalu panas. Untuk kelembapan mungkin agak sedikit lembab ya, tapi tidak separah Jakarta mungkin harapannya. Menurut saya sih kalau pemain kemarin biasa bermain ya di Surabaya, di Jakarta dengan kelembapan yang cukup tinggi, harusnya bisa cope ya dengan kondisi bermain nanti di Saudi. Apalagi mainnya kan nanti jam 8 malam waktu setempat. Apalagi ya, dan game yang lawan Irak akan jam setengah 11 malam waktu setempat. Jadi harusnya lebih sejuk dan tidak terlalu panas. Tapi tetap harapan kita adalah pemain-pemain kita khususnya yang bermainnya di Eropa, ya mereka mempersiapkan fisiknya ya untuk nafasnya biar bisa main 90 menit lebih. Jangan lupa suplai air zam-zam yang banyak. Benar loh, air zam itu tidak dingin tapi menyegarkan. Ya kan? Nah, coba itu sampaikan ke Coach Patrick itu. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Erlangga, bukan sebagai supporter tapi seperti analis. Apa analisa Anda yang ada di sana, sudah sering menyaksikan juga timnasnya Saudi ya kan, ketika akan ketemu dengan timnas kita. Seperti apa kira-kira hitung-hitungannya Mas?
Ya, kalau saya kemarin sebenarnya hampir 2 minggu lalu dengar kabar yang baik waktu sebenarnya nggak boleh kayak gini ya, tapi waktu dengar Salim Dosari cedera, itu saya happy. Wah, Salim Dosari cedera, terus kiper utamanya Nawaf Al-Kidi juga cedera, itu saya happy tuh. Ternyata Salim udah sehat, sudah main lagi, tapi kiper utamanya Nawaf masih terlihat belum main di klub dan juga masih terlihat belum latihan di Al Nassr. Jadi harapan kita adalah at least kiper utama mereka Nawaf, walaupun Nawaf itu masih muda ya, tapi itu kipernya udah andalan banget ya di Al Nassr. Jadi harapan saya dari sisi kiper yang bermain adalah kiper lapis kedua atau lapis ketiga yang memang sebenarnya juga masih jago. Tapi harapan saya yang main kipernya bukan kiper utama, dan beberapa backnya juga sekarang ini kan baru 3-4 game liga ya, banyak yang kurang menit bermain. Mudah-mudahan sih mereka nggak match fitness. Bukan mendoakan yang jelek-jelek, tapi kita mendoakan yang lebih baik untuk Indonesia. Mudah-mudahan mereka tidak match fitness, mereka tidak kompak, supaya kita bisa memanfaatkan momentum. Tapi balik lagi ke omongan Bung Akmal, sebenarnya agak sulit kalau misalkan di Indonesia dan Coach Patrick mau bermain possession melawan Arab Saudi dan Irak. Saya lebih setuju sebagai analis dalam tanda kutip, saya lebih setuju kita main counter attack. Karena biarkan mereka yang nyerang kita terus sampai mereka frustasi, kita counter attack. Tinggal dilihat apakah kita membawa komposisi pemain yang bisa lari kencang untuk seperti gol yang kita kemarin main lagi di Arab Saudi gitu ya, counter attack dari Ragnar, itu yang kita harapkan. Ya kalau misalkan Coach Patrick beranggapan beliau yang pelatih, beliau yang lebih tahu main possession lebih baik dan akan berhasil lawan Saudi, mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau sebagai analis kacang-kacangan kayak saya sih, saya berharap kita main bertahan, kuatin di belakang, counter attack di depan, dan mudah-mudahan Ole fit bisa lari terus ke depan, bawa bola sendirian, gocek 5 pemain, golin, kalau perlu kipernya digocek, golin. Mudah-mudahan itu bukan statement pesimis ya Mas Erlangga ya. Kan katanya tadi Mas Erlangga analis kacang-kacangan. Kalau yang di sebelah saya ini analis termahal. Kan tadi kan timnas kita kan juga value-nya kan sangat mahal kan. Nah, ini analis termahal dari seorang analis termahal. Apa yang harus kita waspadai dari Arab Saudi yang kemudian setelah itu kita menghadapi Irak? Ya, yang pertama mental Arab Saudi di atas Indonesia. Begitu juga Irak. Tapi kan yang menarik adalah ini pertaruhan 3 pelatih baru di 3 negara ini gitu kan. Patrick Kluivert menggantikan Sintayong, kemudian Sintayong lagi. Alvaro Renat menggantikan Roberto Mancini di Arab Saudi. Kemudian Graham Arnold. Artinya posisi pelatih ini yang namanya juga sangat familiar, sebenarnya sama gitu kan. Ya kan, materi pemainnya juga sebenarnya mirip-mirip. Artinya sekarang tinggal bagaimana ketiga pelatih ini bersaing untuk bisa meraih kemenangan. Nah, ini artinya yang harus menjadi PR buat Patrick Kluivert bahwa yang dihadapi di depan adalah pelatih-pelatih yang juga dalam tanda kutip baru, walaupun Alvaro Renat ini kan sebenarnya pelatih yang sudah lama yang kemudian digantikan Mancini kemudian balik lagi gitu kan. Tapi bedanya mentalitas dan chemistry mereka lebih unggul begitu. Betul, mentalitas dan chemistry mereka lebih unggul, mereka juga punya kematangan bermain. Nah, ini yang menjadi problem buat Indonesia. Tapi saya punya keyakinan gitu kan, dan saya tetap optimis bahwa kalau kita mau berjuang sekuat tenaga menyatakan bahwa kita Indonesia punya kemampuan untuk lolos Piala Dunia. Sebagai catatan gini, saya ini cocok logi aja. 1938 kita kan lolos dengan nama Hindia Belanda, Piala Dunia. Ketika itu pelatihnya juga dari Belanda, Master van den Burg. Materi pemainnya ketika itu juga mayoritas pemain-pemain berdarah Belanda. Artinya hampir sama dengan tahun ini. Ya moga-moga rezekinya sama dengan 1938. Anda ini kan? profesinya banyak ya, ahli cocokologi juga ya. Tapi itu betul. Ya kan betul. Sejarah pun bisa berulang kan. Sejarah bisa berulang dan kita harapkan itu bisa berulang karena ini adalah momentum. Bagaimanapun kita punya kesempatan untuk lolos Piala Dunia. Dan kalau kita bisa lakukan ini, kita akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang sudah merasakan Piala Dunia semua kelompok umur. Di Piala Dunia U17 kita pernah main, U20 kita pernah main, Piala Dunia Senior kita pernah main. Jadi kita patut bangga jadi orang Indonesia. Gitu. Keren. Setuju saya. Mas Erlangga, ekspektasinya apa sama skor? Berapa? Dari saya ekspektasinya ekspektasi mah pengennya lolos ya. Berarti dengan 2 kemenangan atau 1 seri 1 menang gitu ya. Untuk yang saya malah expect-nya kita bisa menang lawan Saudi.
kalau yang tadi saya bilang Coach Patrick mau dengerin saya main counter attack, mungkin kita bisa menang 1-0 atau 2-0 atau 2-1 ya. Yang penting kita kuat bertahan dan kita menahan imbang Irak. Either way, kalau kita udah menang di game pertama, di game kedua itu saya yakin kita bisa lah ngatur strategi gimana caranya kita bisa pastikan kita lolos. Berapa? Itu sih ekspektasinya. Skor berapa? Lawan Irak. Lawan Irak. Lawan Arab Saudi, lawan Irak. Lawan Irak skornya 1 sama ya paling ya. Kalau lawan Saudi sih harapannya lawan Saudi harapannya 1-0, ya selisih tipis lah 1 gol. Nggak mungkin banyak. Karena menurut saya Indonesia kalau udah golin 1, mendingan bertahan deh, nggak usah nyerang, harapin bola mati aja. Coba ada Arhan yang bisa lempar bola ya, tapi ya udahlah. Oke, Bung Akmal, kita apa nggak kehabisan energi ya ketika ngadepin Arab Saudi, kemudian tidak lama kemudian harus ngadepin Irak gitu? Ya kan kita sempat juga melakukan protes kan, bahkan yang kita juga harus khawatir juga wasitnya juga kan Abdullah Jumail juga dari Kuwait yang punya darah serumpun dengan Timur Tengah gitu kan. Ini artinya akan jadi problem sendiri walaupun beda negara tapi bahasa mereka sama. Mereka bisa sama-sama bahasa Arab, kita tidak. Kita bahasain Arab kita bisa gitu kan. Ngaji dong makanya. Ini kan salah satu juga indikasi-indikasi yang dikhawatirkan dan kita berharap ini tidak dibawa ke psikologi pemain, tapi biarkan ini urusan federasi untuk mengantisipasi ini, termasuk jadwal yang sangat padat hanya selisih 2 hari ini kan juga sangat melelahkan. Tapi apapun ini sudah menjadi ketetapan dan sudah diputuskan, ya kita harus kepala tegak menghadapi ini semua gitu kan. Jadi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Bisa kita diremehkan sebagai underdog itu adalah sebuah kelebihan. Itu yang mereka lakukan sekarang kan? Iya betul, dan artinya itu kita bisa manfaatkan. Saya setuju. Saya sih kita menang lawan Arab Saudi laga pembuka itu akan membuat kita punya motivasi besar ketika berhadapan dengan Irak. Ya akhirnya kita menahan Irak misalnya imbang itu sudah cukup buat kita lolos ke Piala Dunia. Jadi Arab Saudi kita menang berapa? Ya kalau bahasanya kayaknya masna wasulasa waruba bain hiptum ala ta'dilu fawahidah. 2, 3 atau 4, tapi kalau nggak mampu ya 1 juga cukup, 1-0 aja gitu kan. Sementara lawan Irak ya 0-0 atau 1-1 saya pikir udah cukup. Yang penting kita cetak gol lebih banyak dari lawan kita ya. Mumpung Kiai lagi umroh ya, Kiai Ma'ruf Amin tolong titip doa. Nah, doanya dari Erlangga kan ada di Arab Saudi. Erlangga di sana. Lagi di Riyadh, tolong merapat ke Mekah atau Madinah. Oke, baik, mudah-mudahan kita tentu selalu dukung ya timnas kita, minimal kalau tidak bisa dengan tenaga ya kita dukung dengan doa sama-sama. Mas Erlangga, terima kasih, salam buat teman-teman supporter Garuda di Saudi ya. Sampai ketemu di stadion ya. Saya lihat TV aja ya. Bung Akmal, terima kasih ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi.